apa yang masih kurang berdasarkan pengetahuan kita sebagai seorang penyelia halal. Nah, kalau sudah, nah baru kemudian di pertemuan selanjutnya atau divisi selanjutnya kita sampaikan ya perlu diperbaiki oleh PU ini, ya oleh pelaku usaha ini, ya sesuai dengan kriteria yang ada di SCPH. Nah, sehingga nanti kalau sudah diperbaiki oleh pelaku usahanya, baru kemudian kita bisa mulai membuat dokumen SCPH-nya, ya. Jadi tidak langsung kita datang ke PU-nya langsung bikin SCPH-nya, tidak ya. Jadi ada beberapa tempat ya kita datangin dulu, mungkin 1 atau 2 kali ketemu, kita diskusikan apa yang masih kurang, kita sampaikan. Ya, kita lihat misalnya, oh mungkin bahannya ada misalnya ayam ya, dia pakai ayam potong misalnya, dia ambil misalnya beli ayam yang di pinggir jalan gitu kan ya tidak ada SH-nya misalnya. Kita sampaikan bahwa dalam proses pembuatan sertifikasi halal itu tidak bisa seperti itu ya. Ayamnya harus berasal dari depot atau RPU yang sudah punya sertifikat halal. Nah, kita sampai pelan-pelan gitu kan ya. Mungkin juga banyak PU yang tidak paham atau mungkin banyak PU yang belum siap untuk kemudian ganti bahan gitu kan ya. Karena kadang ganti bahan itu ganti rasa, ganti performa produk gitu kan misalnya. Nah, kita sampaikan pelan-pelan gitu kan ya. Sampai kemudian PU-nya bisa memahami, oh aturannya memang harus seperti itu ya. Kalau aturan seperti itu ya mau nggak mau kan harus manut gitu kan ya. Ya, jadi nggak bisa kemudian jangan kemudian sebagai seorang penyelia kayak kita datang ke PU langsung kemudian kita todong ini harus ganti enggak gitu ya. Kita harus jelaskan ya. Bahkan nanti ada tahap namanya tahap sosialisasi. Ya, kita sosialisasi dulu ya ke PU-nya ya bahwa proses sertifikasi halal itu seperti ini, apa yang harus kita perhatikan ya, apa yang tidak boleh, apa yang boleh itu kita sampaikan dulu ya sebelum kita membuat SCPH kita. Ya, semua itu harus kita detailkan dulu ya sehingga clear antara PU dan penyelia ya. Apakah kemudian PU-nya mau lanjut tidak misalnya? Kita sampaikan dulu. Jadi jangan langsung penyelia itu langsung bikin SCPH-nya. Ya, jangan langsung dibuatkan SCPH-nya. Deal dulu. Ini apa PU-nya siap atau tidak gitu kan ya. Apalagi kalau nanti teman-teman misalnya sebagai penyelia yang sifatnya freelance gitu kan ya. Freelance itu maksudnya apa namanya? Honornya nanti langsung dari PU-nya misalnya gitu kan ya. Nah, dulu beritahu dulu gambaran besar kepada PU-nya bahwa nanti prosesnya seperti ini. Ya. Nah, nanti PU-nya siap, kita sampaikan juga apa yang masih kurang dan siap untuk diperbaiki, baru kemudian bisa lanjut. Ya. Jadi hati-hati juga kalau teman-teman berhadapan dengan PU ya, jangan langsung di. Atau misalnya gini, ketika teman-teman datang ke PU, kemudian teman-teman tanya produknya apa saja. Ya, jadi cek produknya satu-satu, produknya termasuk cek namanya misalnya ya. Ya, cek namanya misalnya. Nah, kalau ternyata dari produk itu ada 2 produk yang tidak bisa disertifikasi. Mau ganti bahan pun juga tetap tidak bisa sertifikasi. Mungkin karena namanya gitu kan ya, atau mungkin karena dia pakan yang memang bahannya haram dan tidak mau diganti oleh PU-nya. Nah, itu kan berarti produk itu mau nggak mau nggak bisa kita sertifikasi halal gitu kan ya. Maka disampaikan ke PU-nya bahwa ini nggak bisa, harus ganti nama misalnya kalau tidak memenuhi syarat halal ya, atau mungkin harus ganti bahan. Tapi kalau ternyata PU-nya nggak mau bahan, nggak mau ganti nama misalnya ya udah berarti selesai, kita nggak bisa apa namanya mendampingi PU ini, gitu kan ya. Karena kami sebagai auditor sering mengalami hal-hal yang seperti itu. Ada PU yang tidak mau ganti nama, padahal namanya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi. Bahkan ada juga PU yang tidak mau ganti bahan misalnya. Ya kalau seperti itu kan kasihan penyelianya. Apalagi kalau sudah deal, tapi kemudian maksa PU-nya harus maju gitu kan ya. Nah itu diperjelas dulu di awal. Oke. Nah kalau sudah jelas, baru kemudian teman-teman mulai membuat dokumen SJPH-nya. Ya. Nah, untuk membuat dokumennya, ya tadi sudah disampaikan ya, nanti ada template-nya sebenarnya, nanti kita download dari sini ya. Kemudian nanti pilih, di sini nanti ada beberapa template yang sesuai dengan PU-nya masing-masing. Ya, jadi teman-teman masuk ke websitenya BPJA, ini ya. Ini kelihatan ya Mbak Fasa ya? Iya Pak, Kemudian, lihat. ya, di sini ada formulir layanan, ya masuk ke ini dari halaman home-nya, ada di informasi publik, kemudian ada di formulir layanan di sini.
Nah, sini, nah ini ada ya dari PU jasa penyembelihan ya, RPU ya. Kemudian atau LPH ya. Kemudian ini untuk MK, nanti teman-teman akan sering pakai ini ya. Karena nanti beda ya, isinya nanti akan beda ya antara yang SJPH untuk penyembelihan dan SJPH untuk pelatihan, nanti tampilannya akan beda. Ya. Nah, nanti teman-teman download di sini. Misalnya ya, nanti ini bisa di-download ini. Nah, kalau sudah di-download, nanti baru teman-teman mulai isi. Ya. Nah, saya tunjukkan yang sudah saya download ya dan sudah saya customize ya, biar bisa lebih mudah dipakai ya. Ini sudah yang saya download ya, tapi ini sudah saya modif ya. Uh, template ini sudah saya modif ya. Saya sesuaikan maksudnya. Sorry. Okay. Bisa menggunakan produk halal. Ini template yang tadi saya download ya dari websitenya BPJPH. Nah, tampilan awalnya seperti ini halaman awalnya, halaman sampulnya ya. Nah, yang warna merah ini berasal dari template-nya ya. Nah, nanti tinggal kita ganti namanya ya, nama perusahaannya apa. Gitu kan ya. Misalnya apa? Catering Bunda misalnya gitu kan ya. Dan kita ganti namanya ini. Nanti kita isi sini tanggalnya, sini juga tanggalnya gitu kan ya. Kita insert tanda tangan di sini, tanda tangan scan ya. Jadi scan tanda tangannya di sini ini juga sama. Kita isi penyelia, jadi teman-teman sebagai penyelia nanti ditulis namanya di sini penyelianya, teman-teman sebagai penyelia. Kemudian nama pelaku usaha, gitu kan ya. Yang warna merah ini diganti ya. Ini isi nama usaha, ini juga isi nama perusahaan itu diganti ya. Nah, ini dasar hukum yang dicantumkan di template terkait dengan kewajiban untuk membuat SJPH ya. Nah, ini daftar isinya ya. Ini nanti akan kita bahas ya dari pendahuluan sampai kemudian 5 komponen SJPH tadi. Nanti akan kita bahas satu persatu. Ya, termasuk lampirannya ya. Oke. Nah, di bagian sini, nah ini ada identitas. Ya, identitas dari perusahaan yang akan teman-teman dampingi nanti. Nah, ini nanti dilengkapi. Ya. Nama perusahaan ini wajib diisi, harus diisi ya. Nama perusahaannya apa? Kayak tadi misalnya Bunda misalnya gitu ya. Kemudian NIB ya. Ini NIB ya. Jadi kalau mungkin sorry. Ya, ini diisi. Nah, ini wajib ya. NIB itu adalah nomor induk itu kayak NIK ya. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia, setiap warga negara Indonesia 17 tahun itu kan harus punya NIK. Sama, setiap usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal itu harus punya NIB. Ya, kalau nggak punya nggak bisa. Ya, nanti nggak bisa kita proses ya. Nanti nggak bisa diproses di BPJPH. Jadi NIB-nya harus ada. Oke, cara membuat NIB ya nanti teman-teman bisa pelajari, sebenarnya mudah ya. Nanti bisa kita buat online di SSO, yang ada websitenya sendiri. Nanti teman-teman bisa kalau teman-teman belajar itu, sekalian nanti bisa mendampingi pelaku usahanya. Ya. Apalagi kalau pelaku usaha yang mikro gitu, nih banyak yang kemudian tidak paham ya bagaimana cara membuat itu. Nanti teman-teman bisa belajar dan teman-teman bisa dampingi. Kemudian nama pemiliknya, siapa pemilik PU yang teman-teman dampingi itu. Kemudian nama penyelianya ya. Sebenarnya penyelianya cukup satu ya, cukup satu orang penyelia per perusahaan. Nah, itu kalau mau dua ya boleh juga sih sebenarnya. Tapi cukup satu sebenarnya. Nanti teman-teman tuliskan namanya di sini. Ya. Ini sisanya ini dihapus, cukup satu saja sebenarnya. Alamatnya, kemudian teleponnya ya, emailnya kalau ada, kemudian alamat outlet ini. Nah, ini alamat outlet kalau karena terkadang ada perusahaan atau PU ya, kantornya itu beda dengan tempat produksinya. Ya, mungkin kayak misalnya tadi Bunda gitu kan ya. Catering Bunda mungkin dia punya dapur yang terpisah dengan kantornya ya. Jadi kantornya itu di rumah, di administrasinya adanya di rumah, tapi kemudian itu beda tempat lagi. Ya, mungkin di beda RT atau beda apa gitu kan ya. Karena kan kadang kalau usaha itu tidak satu tempat antara di administratornya dengan dapurnya. Dan dapur ini kita sebut sebagai outlet ya, tempat
dia menghasilkan produk gitu kan ya. Itu dua-duanya harus ditulis. Kalau sama ya berarti nanti ini isinya, kalau isinya sama antara dapur kantornya, ya maka nanti diisi sama. Tapi kalau beda masing-masing ya sudah alamat yang ada, sini diisi. Kan ya. Kalau misalnya ada dua, ditulis dua. Ya, ada dua dapurnya misalnya ya, kayak tadi catering dia punya dua dapur, dapurnya dua yang berbeda gitu kan ya, kita tulis dua, alamat satu, alamat dua. Ya. Agar nanti apa? Agar nanti audit tahu bahwa nanti yang akan diaudit itu adalah dua tempat. Ada dua dapur nanti akan kita audit. Ya, jangan sampai nanti auditornya datang, oh ternyata masih ada, misalnya produknya ada 10. Produk 1 sampai 5 itu dikerjakan di dapur 1. Produk 6 sampai 10 dikerjakan di dapur 2. Nah, kalau seperti itu, berarti kan auditornya kan harus mendatangi dua dapur ini. Nah, maka alamat dua dapur ini itu harus jelas di sini. Ya, oke. Kemudian mereknya, ya, kadang mereknya sama dengan nama pelakunya, kadang beda gitu kan ya. Misalnya apa ya tadi ya, misalnya ada PT Catering Nasional misalnya, enggak misalnya ini nama perusahaannya PT Catering Nasional misalnya ya, mungkin karena dia persen. Tapi nanti nama mereknya adalah Catering Bunda misalnya ya, makanya kita tulis di sini mereknya ya. Kalau sama ya nggak boleh juga ya, nama Catering Bunda gitu kan ya, mungkin karena perusahaan kecil mikro gitu kan ya, terus mereknya juga sama Catering Bunda juga boleh juga gitu kan ya. Tapi kalau beda ya apa, nama perusahaannya sama mereknya beda ya, kayak apa ya, kalau perusahaan besar itu kan kayak Unilever ya, Unilever itu kan punya banyak merek tuh, nah itu boleh ya. Oke, kemudian nomor 3 ini tidak wajib, itu akan lebih bagus ya, kayak itu makanan misalnya, ini catering misalnya makanan kemasan dilengkapi dengan nomor ini, izin edar akan lebih bagus, tapi nggak wajib ya. Yang wajib adalah yang NIB tadi, ini wajib ya. Kemudian daerah pemasaran ya, ini kalau mau ditambah lokal juga boleh ya, misalnya lokal, provinsi atau nasional atau internasional, maka nanti tinggal dicoret yang diperlukan ya. Kalau provinsi itu kayak misalnya maksudnya gini, kayak misalnya Jawa Barat ya, Jawa Barat kan luas gitu kan ya, mungkin dia produknya memang hanya di pasar Bandungnya saja gitu kan ya, atau di Bekasi saja gitu kan ya, berarti kan itu kan lokal gitu kan ya. Kalau di Jawa Barat kan ya, nanti nggak apa-apa, mau ditambahkan lokal di sini boleh. Kemudian sistem pemasaran, apakah retail atau non retail ya, nanti tinggal dicoret yang tidak diperlukan gitu ya. Nah, kemudian masih di bagian pendahuluan, nah ini akan ada dokumen ini, SJP ini tujuannya apa ya? Tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal ya. Itu. Kemudian nanti ruang lingkupnya apa saja nanti akan dibahas di SJPH ini. Apa-apa yang dicantumkan dijelaskan ya, itu. Nah, itu tuh bagian pertama ya. Jadi bagian pertama yang dilengkapi itu hanya yang bagian ini dilengkapi ya. Ya, kalau kayak misalnya yang tadi nomor izin edar, kalau ada yang dilengkapi, kalau tidak ada juga kosong nggak apa-apa. Gitu ya. Kemudian lanjut di bagian kedua sekarang. Nah, ini sudah masuk ke bagian intinya ya, bagian inti dari SJPH. Ya, nanti ada 5 komponen yang dibahas. Ada yang pertama, ya, ada yang pertama nanti ini ya, ada 5 ya, ada komitmen dan jawab, kemudian ada bahan, ini ada proses produk halal atau PH-nya, ada produknya sendiri, dan ada pemantauan dan evaluasinya. Nah, di komitmen dan tanggung jawab, nah ini tadi yang sampaikan bahwa setiap pelaku usaha ketika dia akan mengajukan sertifikasi halal produknya, itu harus punya ikrar bahwa dia akan menerapkan sistem PPH ya di dalam proses memproduksi produknya. Harus ada ikrarnya, dan itu harus tertulis. Ikrarnya seperti apa bunyinya? Nah, ini sudah disiapkan di timeline. Ada 4 poin minimal ini yang harus dituliskan dan diberikan tanda tangan nanti di sini ya. Nanti di sini ada pimpinan perusahaan, nanti di sini tanda tangan di sini. Nah, nanti tulis nama, tanda tangan. Itu. Diikrarkan, dan ikrar ini itu harus disosialisasikan. Ya, makanya nanti ada istilahnya kebijakan halal ini dibuatkan dalam bentuk poster. Ya. Jadi tidak hanya tercantum di dalam SJPH, dalam dokumen ini, tapi juga harus dicantumkan dalam bentuk poster, ya, ditempel dan bisa dibaca oleh orang yang ada di PU tadi.
Kenapa itu penting bagi pelaku usaha? Karena nanti akan menjadi identitas bagi pelaku usaha tadi bahwa perusahaannya itu sudah menerapkan sistem halal di tempat usahanya. Ya. Sehingga misalnya ya, kadang kan pelaku usaha itu apalagi kalau pelaku usahanya itu di rumah ya, misalnya usaha mikro, dia usahanya di dalam rumah. Kalau rumah itu kan kadang dia punya tamu gitu kan ya. Dia kadang punya tamu atau ada tetangga mungkin yang ingin pinjam alat, pinjam alat masak, panci gitu kan ya. Nah, alat pancinya misalnya ya dipakai untuk masak, untuk produk halalnya, nggak boleh dipinjamkan. Ya, misalnya dibikin catering tadi gitu ya. Catering kan pasti dia pakai panci misalnya. Ya panci yang dipakai buat masak untuk produk halalnya itu nggak boleh dipinjam sama orang. Ya. Kenapa? Agar untuk menjaga bahwa alat-alat yang itu tidak akan terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak halal. Kan tidak ada jaminan kalau itu dipinjam, kemudian nanti dipakai buat masak apa. Nah, maka caranya adalah kita punya poster kebijakan halal di tempat usaha kita, PUK tadi. Dan dengan adanya itu maka tetangga atau tamu itu mungkin akan paham ya ketika dilihat oh tetangga ini atau saudara saya ini itu punya kebijakan halal untuk usahanya, maka wajar kalau kemudian maklum kalau kemudian ini tidak sembarang dipakai, ini tidak sembarang dipinjamkan gitu kan ya. Atau kayak misalnya eh dulu saya pernah ada kasus PU dia bikin soto ya daging kan ya. Dagingnya itu karena di stoknya ya. Nah, tapi kadang ada tetangga pengen nitip daging juga. Ini kan ya. Pengen nitip daging ya. Nah, habis Idul Adha punya banyak stok daging, pengen nitip dagingnya di freezernya ini, freezernya besar gitu kan ya. Freezernya besar, pengen nitip di situ. Nah, itu kan karena kita nggak ada jaminan bahwa daging yang akan dititip ini itu adalah daging halal. Nggak ada jaminan gitu kan ya. Sementara daging kita bahannya PU ini itu harus terjamin halal. Ya, mungkin dia belinya sudah dari RPH yang bersertifikasi halal, tapi kalau kemudian dia dicampur dalam satu freezer dengan daging yang tidak jelas statusnya, maka dia bisa diragukan. Nah, kalau kita punya poster, PU-nya punya poster, maka dia bisa menolak untuk dititipi, gitu kan ya. Itu sangat kita ya harus bukan sangat dianjurkan, tapi harus kebijakan halal ini 4 poin ini itu harus tertempel dan bisa dibaca oleh orang ya di dapur dan di kantornya ya. Kalau ada kantornya ada ruang administrasinya itu harus ditempel di 2 tempat itu ya. Nanti kita lihat ya. Kemudian nah nanti sebentar saya kok lupa ya. Nah ini nanti ya nanti di lampiran satu nanti kita akan lihat lampiran satu yang kebijakan halal yang sudah lengkap ya, yang sudah ada nama dan sudah ada pimpinan perusahaannya itu nanti di satu ya, nanti ada lampiran satu seperti ini. Nah nanti seperti ini ya, nanti tempelnya saya perlihatkan sekalian ya. Nah ini kayak gini ya, ini ya kalau ini di figura ya, ini di figura. Kalau ini sama ini tidak di figura tapi ini ditempel di tembok tapi ya di ini kebijakan halal ya. Ini sengaja saya blur ya, karena ini punya orang ya, saya nggak enak kalau diperlihatkan ya. Ini kebijakan halal ya. Ini kebijakan halal, ini pengertian halal dan haram ya. Ada juga yang pakai ini, kalau ini dia pakainya apa? Oh, ada namanya ya, sorry. Kalau ini dia pakainya banner ya. Ini pakainya banner kalau ini. Boleh juga ya, boleh pakai banner, boleh ditempel di tembok saja, boleh pakai figura. Ya, pokoknya itu harus ditempel dan terbaca dan terlihat ya. Oke, itu yang pertama terkait dengan kebijakan halal. Ya, dan juga nanti di lampiran 2 ini ya. Poster sosialisasi kebijakan dan edukasi halal. Ya, edukasi halal ada. Apa maksudnya edukasi halal? Nah, kayak gini. Edukasi halal itu, nah gini. Nah,
Jadi ada ditempel ya. Biar apa? Biar karyawan-karyawan itu paham tentang konsep halal haram di tempat kerjanya. Makanya harus ditempel. Ya biar jadi selalu diingat ya, selalu dibaca ya. Maksudnya ditempel dan mudah dibaca. Jadi selalu dibaca ya. Jadi mereka ngerti, selalu aware dengan konsep halal haram. Ya. Bagaimana cara praktek penerapan SCPH. Nah, ini ditempel. Ya, kayak tadi ya. Nah ini tempel ya. Ini kebijakan halalnya, ini halal dan haramnya, ini teknis pelaksanaan SCPH. Nah, itu ditempel dan baca kayak gini juga ya. Ini ditempel kayak gini. Nah, dipastikan ini sudah ditempel dan PU-nya itu bersedia untuk menempel kebijakan halalnya. Ya. Jadi sampaikan ke PU-nya bahwa nanti kalau mau dapat sertifikasi halal, ini harus ada ikrar seperti ini, ya, tertulis seperti ini dan bersedia untuk ditempel. Ya, itu nanti disampaikan ke PU-nya, gitu ya. Oke, lanjut. Itu lampiran 1 dan lampiran 2. Nah, lampiran 3 nanti teman-teman akan diminta untuk membuat namanya SK atau tim manajemen halal di PU itu. Ya. Nah, tim itu ya minimal ada 2 gitu kan ya. Yang pertama ada pimpinan perusahaannya dan ada penyedianya. Penyedianya siapa? Ya, kayak gini ya, misalnya gini. Nah, gini. Nanti nama pimpinannya siapa yang bertanggung jawab perusahaan itu dan nanti penyedianya. Ya, mungkin nanti teman-teman ya. Teman-teman namanya tulis ini, nanti tulis sebagai misalnya sebagai penyedia gitu kan ya. Penyedia di sini. Ya, penyedia halal. Ya, nanti tanda tangan di sini. Nah, ini berarti inilah SK-nya ya, tim pelaksana atau tim manajemen halal di PU itu. Ya, kalau mau ditambah boleh. Misalnya ada karyawan ya, jadi PU ini punya karyawan, nanti ditulis saja namanya di sini, nama karyawannya siapa. Mungkin misalnya dia bagian dapur, atau mungkin dia bagian, atau mungkin dia bagian distribusi. Nanti ditulis di sini. Ya, oke. Itu kemudian lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3. Nah, ini lampiran 4, ya ini ya. Ini ada pelatihannya, ya. Jadi harus melakukan pelatihan. Nah, teman-teman sebagai penyelia itu nanti akan diminta oleh PU-nya ya untuk memberikan sosialisasi, memberikan pelatihan terkait dengan konsep halal. Soalnya, ya. Karena kan terkadang itu tidak paham konsep halal itu seperti apa. Kalau tidak paham, berarti kan nggak mungkin dia bisa melaksanakan proses produk halal tadi. Kalau nggak paham konsep halal itu seperti apa, maka harus diberikan sosialisasi, diberikan pendampingan tentang konsep halal. Ya, dan nanti harus ada buktinya. Ya, ini ada misalnya sini ya. Nah, ini nanti ada buktinya. Ya, diberikan apa? Kayak contoh ya, berikan contoh misalnya. Nah, ini ya. Nah, ini kebetulan ini perusahaannya besar ya, jadi karyawannya agak banyak. Nah, ini penyedianya. Ini penyedia. Nah, ini menjelaskan ke karyawan ya, termasuk mungkin pimpinannya ada di sini gitu kan ya, bahwa konsep haram itu seperti ini. Ya, itu dijelaskan. Nah, kalau sudah nanti ada post testnya. Boleh nanti diberikan post test. Nah, post testnya ya mirip-mirip seperti inilah ya. Boleh ini atau boleh teman-teman kreasi sendiri. Ya, itu bebas. Ya, nanti diberikan kreasi sendiri. Boleh teman-teman sebagai penyelia yang memberikan konsep mereka atau boleh trainer yang lain ya, boleh orang lain juga boleh. Ya, tidak harus ya. Tidak harus penyedianya. Nah, ini misalnya ada juga nanti yang ininya ya, daftar hadir. Ya, nanti teman-teman ada bukti daftar hadirnya. Nah, itu kemudian ini contohnya ya, kalau ini bikinnya ini apa ini? Multiple choice ya, pilihan ganda. Boleh juga seperti ini. Ya, atau boleh kayak tadi ya, saja. Ya, ini boleh mengganti ya, soal materi pelajaran disampaikan. Ini bebas-bebas saja. Yang penting mereka paham tentang konsep halal haram dan konsep penerapan SCPH. Gitu ya. Itu harus disampaikan di awal, gitu, ya. Oke. Nah, baru setelah itu kita masuk ke lampiran terkait dengan bahan. Ini sudah masuk ke komponen kedua, yaitu tentang bahan. Nanti ini ada beberapa lampiran ya, tadi sampaikan sama Ibu Esti ya, ada lampiran 5, lampiran 6, lampiran 7. Yang penting ini lampiran 5 dan 6. Ya, lampiran 5 ini itu daftar bahannya, untuk ID halalnya, termasuk keterangan apakah dia kritis atau dia positif list. Kalau dia kritis berarti kan harus ada SH-nya, gitu kan ya. Dan lampiran 6 itu adalah matriks ya, bahan-bahan apa yang digunakan untuk setiap produk. Nah, ini agak kalau produknya sedikit gampang ya, tapi kalau produknya susah itu agak kredit nanti. Ini kemudian lampiran 7 ini catatan pembelian bahan, kemudian lampiran 8 mana? Ini lampiran ya, ini form pemeriksaan bahan ya.
Nah, ini lampiran 8, pemeriksaan bahan, kemudian nah di bagian sekarang ini bahan tadi ya sudah ya. Jadi ada 4 lampiran kalau bahan ya, 5, 6, 7 dan 8 itu terkait dengan bahan. Kemudian terkait dengan PPh-nya, ini ada lampiran 9. Nah, ini juga wajib ya, surat pernyataan bebas babi bermaterai. Ini harus ada bermaterai. Nanti disampaikan ke PU-nya bahwa nanti harus surat pernyataan bebas babi. Nanti kita tunjukkan nanti ya. Ya, kemudian contohnya seperti apa yang kita tunjukkan. Kemudian ada lampiran 10 ya, terkait dengan layout atau denah ruang produksinya. Ini juga untuk melihat di mana tempat naruh bahan, tempat naruh alat-alat, tempat mencuci, tempat mengemas. Nah, itu harus dibuatkan denah ruangnya ya. Karena nanti misalnya tempat bahan sama tempat cuci itu nggak boleh dampingan. Karena ini berisiko. Tempat cuci gitu kan ya, sama tempat bahan. Nah, itu agak berisiko kalau berdampingan. Ya, maka nanti kita pastikan dengan cara melihat denah ruangnya. Gitu kan ya. Tuh. Kemudian lampiran 10, nanti ada 17 ya. Nah, lampiran 11 ini penyimpanan ya. Mungkin kalau bahannya ada yang stok ya. Kalau semuanya bahannya sekali pakai langsung habis, mungkin ini kosong tuh ya. Tapi kalau bahannya pakai ada yang di stok, maka nanti ini diisi penyimpanan bahan. Ya. Kemudian, nah ini juga penting nanti ya, lampiran 12, bagaimana cara membuat produknya, proses produksi produknya. Nah, nanti ini dilengkapi dengan foto, ya, alur sih ya, harusnya alur ya, proses produksi ya. Nah, ini cara membuat produknya, baik itu barang gunaan, makanan dan sebagainya. Dan kemudian catatan hasil produksinya, ya, produksinya dibuat tanggal berapa, disimpan berapa hari, gitu ya. Nanti ditulis di sini. Iya, mungkin kalau ada bahan-bahan yang sifatnya dia punya masa kadaluarsa, ya maka nanti perlu catatannya. Ya. Kemudian ini ada distribusi penjualan di lampiran 14, ya. Kemudian nanti ada lampiran 15. Ini kalau resertifikasi ya. Jadi kalau masih baru, ini biasanya kosong. Ya, kalau masih pengajuan awal, pengajuan pertama kali pengajuan sertifikasi halal, ini kosong. Ya, karena belum belum pernah disertifikasi halal. Tapi kalau sudah punya sertifikasi halal, produknya sudah disertifikasi halal, kemudian ingin mengganti ya, mungkin setelah setahun 2 tahun ada bahan yang perlu diganti atau ada bahan yang perlu ditambahkan. Nah, baru ini lampiran 15 kita isi ya. Oke. Kemudian lampiran, nah sekarang bagian D produk ya, ini lampiran. Kemudian evaluasi, nah ini ya. Nah ini 16 ya, ini lampiran 16. Ini terkait dengan audit internal ya. Nah, kalau audit internal ini nanti ini juga harus dilakukan dengan bukti ya. Jadi setelah jalan 1 tahun, nah itu harus diaudit. Ya, di awal ya di pertama kali ketika SJPH itu mulai diterapkan, kita audit. Seperti apa penerapan SJPH-nya. Ya, kita audit, kita lengkapi dengan bukti daftar hadir ya bahwa itu sudah diaudit ya. Jadi bagian bahan kita tanya seperti apa proses bahannya, sudah benar atau tidak. Bagian dapur kita tanya bagaimana proses produksinya, di mana dia nyimpan bahannya, di mana dia nyimpan alat-alatnya, itu kita tanya ya. Kita kalau sudah benar kita centang ya. Kalau masih ada yang keliru ya kita sampaikan bahwa itu masih keliru. Dan ya. Kemudian misalnya bagian apa lagi tadi, purchasing-nya, bagaimana dia mengemasnya, apakah dia cuci tangan dan lain sebagainya, gitu kan ya. Kalau misalnya dia datang ke tempat usahanya dari luar, ya tentu harus cuci tangan dulu kan ya baru masuk ke purchasing. Nah, itu kita tanya di audit internal ya. Nanti saya lihatkan ada formnya ya. Hanya mengisi form saja, kita pastikan bahwa semua proses 5 komponen tadi sudah dilaksanakan dengan baik. Itu. Kemudian terakhir adalah kaji ulang manajemennya. Apa-apa yang kemudian perlu ditingkatkan, apa-apa yang perlu diperbaiki, itu nanti ditulis ya. Jadi semua komponen tadi dari komponen sampai ke produk dan bahan itu kita catat apa yang perlu diperbaiki. Ya. Nah ada 17. Nah sekarang 17 ya ini. Nah sekarang kita lihat satu persatu. Ini tadi sudah ya. Lampiran 1 kebijakan halal ini tinggal kita ganti namanya di sini. Catherine Bunda ya, kita tulis namanya Catherine Bunda ya, atau PT Catherine Nasional saya tulis di sini ya. Kemudian di sini tempatnya, tanggalnya, kemudian nama pimpinannya, kemudian tanda tangan. Ini tanda tangannya boleh tanda tangan scan, ditempel ya, tanda tangan scan sini ya. Itu kemudian nah ini tadi pengertian halal dan haram, ini praktek penerapan SJPH. Nanti dua ini ya, lampiran 1, lampiran 2 ini harus dibuat bentuk poster. Ya, posternya ya boleh seperti ini saja.
Ini langsung ini langsung di print, langsung kemudian dibuat figura seperti ini. Atau boleh langsung ditempel, ya, ditempel seperti ini. Ya, cuma kalau kertas HVS ditempel seperti ini kan resikonya kan nggak tahan lama ya. Mungkin kena debu, kalau kena air langsung gitu kan ya. Jadi amannya di figura biar awet. Ya. Kalau mau ditempel seperti ini tanpa figura, ya setidaknya kan pakai kertas yang lebih tebal, gitu kan, Ivory atau apa gitu kan ya, yang lebih tebal ya. Atau kalau suka yang berwarna yang lebih bagus lagi, yang berwarna lebih cantik, lebih menarik gitu kan ya. Boleh seperti ini gitu. Atau boleh ini lebih bagus lagi gitu kan ya, pakai apa namanya? Banner ya, langsung pakai banner seperti ini. Gitu. Nanti tanda tangannya seperti ini. Itu lebih awet lagi gitu. Ya kalau PU-nya punya modal, ya bisa seperti ini, lebih bagus lagi tentunya. Nah, ya, gitu ya. Nah itu lampiran 1, lampiran 2, ini tadi lampiran 3 ya. Lampiran 3, seperti ini, timnya ya, tim pelaksana halalnya. Pimpinannya siapa? Nanti teman-teman namanya di sini, ya minimal 2 ini. Ya, minimal 2 ini. Tanda tangan sini, itulah yang mengklaim diri sebagai penanggung jawab halal di PU tadi. Ya. Kalau ada tambahannya, ada tambahan karyawan, mungkin karyawan bagian distribusi, bagian advokasi, nanti ditambahkan sini, tanda tangan. Dan dipastikan nama-nama yang tertulis di sini itu sudah pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi halal yang tadi yang kita bahas di atas ya. Jadi sudah pernah mengikuti sosialisasi halal yang ini, yang bagian ini. Ya, yang ini. Sudah ngerti ya? Ya semuanya ya. Karena kan kalau misalnya yang dapat sosialisasi cuma pimpinannya atau pemiliknya, nah itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kan pimpinan kan tidak mungkin mengawasi karyawannya 24 jam. Ya kan ya, terkadang karyawan itu ya dia kerja sendiri. Nah, kalau tidak ngerti tentang konsep halal, maka mungkin dia melakukan kesalahan yang tidak disadari. Ya. Maka dari awal, semua karyawan yang terlibat dalam proses produksi itu harus ngerti tentang ya, yang sudah mengikuti konsep sosialisasi. Nah, nanti ada contohnya di sini ya. Ini yang perlu kita sampaikan ya. Jadi ini halal haram, benda najis itu apa ya? Dari kamar mandi cuci tangan dulu ya. Jangan langsung dari kamar mandi langsung ke dapur misalnya gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya punya karyawan ya, anggaplah